Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasihin wa abhamana min ulumil ulama irrosikin. Amma ba'du, Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, beberapa malam ini kita membahas tentang pemuda gara-gara fenomena sekarang banyaknya yang minta izin perkawinan di bawah umur atau usia dini. Aki kenapa mengurai ini supaya anak cucu Aki hafal bagaimana sejarah perjuangan kita dalam rangka PUP. Begitu panjang. Silahkan, apakah ini dianggap kegagalan kita yang lalu atau bagaimana? Yang jelas ada beberapa sisi menurut Aki yang harus kita perbaiki di masa yang akan datang. Sebelum sampai lagi ke periode 2000 ke sini, kemarin kan sampai 1990-an lah sampai 2000 begitu program-programnya. Sebelum ke situ kita lihat sekarang tidak dari sisi program pemerintah, tapi kita lihat sekarang dari sisi yang lain, yaitu pemuda peduli kependudukan. Gerakan-gerakan ini itu sejak tahun 70-an, 80-an itu sudah muncul di mana-mana. Itu inisiasi mereka. Dan itulah yang disebut dengan inovasi mungkin ya, bukan dipandu oleh pemerintah. Kita terkenal ya bahwa kita punya kakak kita, punya guru kita. Siapa itu? Adalah PKBI. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Sebetulnya BKKBN itu lahir dari orang-orang di situ. Dan ingat, PKBI itu lahir 1957 di Indonesia. 1957 setelah ada Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI 1956. Berafiliasi dengan IPPF, International Family Planning Parenthood. Itu ya. Akilada tidak ada lagor, hapunten. Apa gerakan-gerakan yang fenomenal saja? Yang pertama ada ZPG, Zero Population Growth. Artinya itu adalah pemuda menginginkan pertumbuhan penduduk nol. Ya, kalau penduduk nol itu artinya kalau yang meninggal 2, yang lahir 2 gitu, yang meninggal 4, yang lahir 4 gitu, itu penduduk kan. Dan kemudian itu dijadikan strategi nasional. Kita sekarang sudah lupa lagi. Ini apakah tidak nyambung antara yang lama dengan yang baru, jadi tidak paken hebel jaya dibuana kalau menurut orang Ciamis. Ya, yaitu tahun 2020 ini adalah NRR1, net reproduksi rate itu harus 1. Jadi yang melahirkan tuh dari satu keluarga tuh 1 perempuannya itu cita-citanya. Yang kedua nanti ZPG, Zero Population Growth, itu harus dicapai pada tahun 2050. Aki hanya mengingatkan kepada kawan-kawan kita yang sudah juken dan juga mengingatkan kepada generasi yang baru. Nah, ZPG ini tokoh-tokohnya luar biasa ini. Di provinsi ada Pak Hertog Nurwahyu Saud, ya, mantan kepala BKKBN. Jadi ZPG dulu baru beliau masuk ke BKKBN, ya, almarhum. Kedua Pak Saud Munte masih ada sekarang, masih jag-jag waringkas ya. Kemudian di Cirebon ada Pak Halim Paletehan, pernah jadi kepala Diklat Cirebon, beliau juga adalah dari ZPG. Ya. Di Subang
setelah Aki pulang, itu ada Kang E.F. Hidayat dari Ciater yang kemudian 2 kali jadi Bupati Subang. Itu ketua JPG. Dan banyak lagi tokohnya, DLL, dan lupa lagi. Itu yang Aki ingatkan lagi. Kemudian yang kedua, jangan lupa di organisasi pemuda ini adalah yang fenomenal dan tersohor secara nasional adalah KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Itu di situ organisasinya ada bidang kependudukan. Ya. Jadi bidang kependudukan. Jadi pemuda itu benar-benar berusaha juga, ya. Aki pernah jadi ketua bidang kependudukan KNPI Kabupaten Subang. Pada saat itu ketua KNPI-nya Kang Ahyar Sontana. Nggak tahu sekarang di mana beliau. Itu ketua KNPI Subang tempo dulu. Masih diingatkan Aki sekarang Kang Tateng Tang Tarsadi, yaitu ketua Juken Sumedang sekarang ini. Beliau itu adalah salah satu ketua KNPI Subang pada zamannya. Waktu itu katanya. Kemudian beliau menanya tentang JPG itu. Saya ingat di Sumedang itu Kang Eka ya, Kang Eka JPG itu. Kemudian apa sih Ki program yang paling fenomenal dari KNPI? Ya sudah banyak programnya tentang kependudukan, tapi yang Aki paling ingat adalah Lomba Pidato Pemuda. Itu lama itu, ya. Dari mulai seingat Aki 86 saja sampai tahun 90-an masih berjalan. Salah satu yang harus diingat adalah Kiai Haji Jujun Junaedi yang sekarang tersohor penceramah unggul di Jawa Barat. Itu waktu dia di aliyah ya, di SMA kelas 2 itu adalah ikut lomba pidato pemuda mewakili Garut. Ya. Kemudian jadi juara provinsi, dilombakan di tingkat nasional dan dia adalah menjadi juara tingkat nasional. Kiai Haji Jujun Junaedi. Tagih tuh, dia itu adalah peduli terhadap kependudukan dan dulu ceramahnya tentang kependudukan di Pasar Senen. Banyak lagi pemuda-pemuda itu. Ada juga di PKBI. PKBI itu adalah ada program Youth itu pemuda, tapi kesananya Aki lupa namanya apa. Kita ini banyak istilah itu dari PKBI. Termasuk PLKB itu sebelum PLKB namanya adalah field worker. Field worker itu adalah petugas lapangan, ya, pekerja lapangan lah gitu. Itu di PKBI. Sekarang yang masih berjalan itu adalah Ceiin Hendriati. Dulu itu Kasumsi ya di BKKBN Sukabumi. Sekarang sudah sepuh tapi masih jadi ketua PKBI Kabupaten dan Kota Sukabumi. Hebat itu Ceiin. Dan ingat ya, kalau latihan-latihan PKBI itu adalah benar-benar sampai menyentuh ke bawah ya. Kemarin Ceiin ngobrol tentang sekarang ada program PKBI tentang pemuda anemia, kekurangan darah atau apa gitu ya. Itu ada nama-namanya sampai dikirim ke Aki. Ya, nama-namanya yang tertolong. Jadi real. Nah, ini salah satu kelemahan kita di PUP itu tidak by name by address. Nanti kita akan cerita. Jadi lebih bersifat hura-hura katanya. Lebih bersifat apa? Ya, ke atas lah begitu. Ngawang-ngawang. Dan banyak kritik Aki waktu kita mengadakan PIK mahasiswa. Ngapain? Kan mahasiswa mah sudah tidak usah harus didewasakan lagi usia perkawinnya. Memang Aki jawab, emangnya hanya satu PUP tujuannya begitu. Tapi ini juga koreksi bagus. Besoklah itu mah dibahas ya.
Itu yang berkaitan dengan PKBI. Banyak programnya. Kemudian Aki tahu juga adalah UNICEF. Aki kan lama tuh bareng-bareng tim UNICEF Jawa Barat. Itu ada program kesehatan remaja. Di antaranya adalah mendewasakan usia perkawinan. Ya, zaman di jalan apa itu Balingbing apa kantornya itu, ya banyaklah timnya itu, tim oke di situ. Ada Pak Bram, ya, ada Pak siapa lagi, termasuk yang masuk ke dongeng ini sekarang adalah satu Pak Usuk Mara, mantan Sekdis Kes Jabar. Orang Ciamis tuh, ya. Ada lagi, yaitu satu yang peduli di situ adalah Karang Taruna. Dulu itu Karang Taruna ada seksi kependudukannya. Karena tokoh-tokohnya itu ya Pak Andang. Pak Andang itu adalah kepala dinas sosial, ya. Terus Pak Dalikun kepala seksinya. Pak Agus Haryadi itu kan dari sosial juga, dan istrinya ya Agus Haryadi kita almarhum itu. Kemudian ada Pak Ateng ya kalau tidak salah. Kemudian jadi Sekda Subang. Itu adalah tokoh-tokoh yang memasukkan bidang kependudukan di Karang Taruna. Tapi sekarang sudah nggak nyambung lagi. Itu kelumit tentang gambaran ya, bahwa di pihak lain pun usaha-usaha tentang kependudukan dan pendewasaan usia perkawinan itu tumbuh secara jamur di musim hujan. Sekarang agak sedikit sepi-sepi dari pihak yang lain. Nanti kita gelorakan kembali. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.